tabungan kamu nggak nambah-nambah, bukan karena gaji kamu kecil, tapi karena kebiasaan bodoh yang kamu ulang tiap bulan tanpa sadar. Dan parahnya, kamu mungkin ngerasa semuanya baik-baik aja, nggak sadar kalau justru kebiasaan kecil itu yang bikin kamu makin jauh dari kebebasan finansial. Gue pernah punya teman, kerja di agensi, gajinya udah cukup oke lah. Nggak kaya, tapi lebih dari cukup buat hidup di Jakarta. Namanya Dimas. Tiap awal bulan dia selalu bilang, gue mau nabung, beneran, bulan ini harus mulai serius. Tapi ya gitu, tanggal 25, isi rekening tinggal 100.000. Tabungan, nggak keisi sama sekali. Awalnya, dia pikir, ya wajar, pengeluaran bulan ini kebetulan banyak. Tapi setelah kita duduk bareng dan bahas satu-satu, ternyata masalahnya nggak pernah ada di jumlah penghasilan. Masalahnya ada di kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dia anggap wajar. Tapi ternyata itu racun buat keuangan dia sendiri. Dan gue yakin banyak dari kita yang juga ngelakuin hal yang sama. Ngerasa udah kerja keras, tapi saldo masih gitu-gitu aja. Ngerasa udah berusaha hemat, tapi ujung-ujungnya tetap aja nggak bisa nyimpen uang. Salah satu kebiasaan yang paling banyak bikin orang gagal nabung adalah nunggu sisa. Jadi gaji masuk, dipakai dulu buat semua kebutuhan. Bayar kos, makan, langganan Netflix, jajan, jalan, semua. Lalu baru mikir, kalau masih ada sisa, baru ditabung. Masalahnya, sisa itu hampir selalu nggak ada. Atau kalaupun ada, cuma recehan yang nggak akan ngaruh apa-apa buat masa depan. Ini kebiasaan yang kelihatannya wajar, tapi efeknya fatal. Karena pada dasarnya, kebutuhan manusia itu nggak ada habisnya. Lo akan selalu nemu alasan buat keluarin uang. Yang bener itu kebalik, nabung dulu, baru pakai sisanya buat kebutuhan. Gaji masuk, langsung potong 10% sampai 20% buat tabungan. Auto debit kalau perlu, biar otak lo nggak sempet mikir buat pakai uang itu. Ini bukan teori doang. Bahkan riset dari Harvard Business Review bilang, orang yang langsung nyisihin uang untuk ditabung di awal bulan punya kemungkinan jauh lebih besar untuk beneran punya tabungan tetap. Jadi, kalau lo ngerasa belum pernah bisa nabung, mungkin lo selama ini nunggu sisa. Masalah lain yang sering banget kejadian adalah kebocoran kecil, yang kita anggap receh. Cuma 15.000, cuma 20.000 kok. Ya elah, sekali doang ini cuma 35.000. Tapi coba bayangin, 30.000 per hari buat ngopi-ngopi, lucu sih aku 900.000 sebulan. Setahun, 10 jutaan lebih. Dan itu cuma dari satu kebiasaan kecil. Belum yang lain, jajan sore, beli camilan lewat GoFood, beli barang lucu di TikTok Shop karena FYP. Kalau dikumpulin, total pengeluaran yang kita anggap kecil itu bisa lebih besar dari biaya kos. Parahnya lagi, kita nggak pernah merasa bersalah karena nominalnya kecil. Padahal justru itu yang paling sering terjadi dan paling susah dikontrol. Dan lo tahu kenapa ini bisa kejadian terus-menerus? Karena lo nggak punya tujuan finansial yang jelas. Orang yang nabung tanpa arah itu gampang goyah. Hari ini nabung, besok dipakai karena lihat diskon. Karena nggak ada pegangan. Tapi kalau lo nabung dengan tujuan yang jelas, misalnya buat DP rumah, buat dana darurat, atau buat biaya nikah, lo jadi punya alasan kuat untuk bertahan. Target itu yang ngebantu lo untuk tetap disiplin, karena otak kita lebih kuat bekerja kalau tahu tujuannya apa. Masalah berikutnya, semua uang lo ditaruh di satu rekening yang sama. Uang gaji, uang jajan, uang tabungan, semua nyampur. Hasilnya, lo buka aplikasi banking, lihat saldo, ngerasa aman. Padahal, itu ilusi. Dan akhirnya, lo pakai juga. Karena semuanya gampang diakses. Yang seharusnya jadi tabungan, malah ikut terkuras buat beli barang-barang yang bahkan gak penting. Solusinya gampang, pisahin rekening tabungan. Jangan dikasih kartu ATM, jangan dikasih akses mobile banking, biar lo gak bisa iseng tarik, dan kalau lo udah mulai terbiasa,
lo bisa pindahin tabungan ke tempat yang lebih aman, reksadana pasar uang, deposito, atau bahkan SBN retail kayak Ori atau Sukuk, supaya uang lo bukan cuma aman, tapi juga bisa tumbuh. Tapi lo juga harus siap buat kejadian darurat, karena banyak orang yang udah rajin nabung, tapi pas ada musibah, misalnya motor rusak, orang tua sakit, atau dipecat, mereka akhirnya bongkar tabungan karena nggak punya dana darurat. Dana darurat itu penting banget. Standarnya 3 bulan pengeluaran buat yang single, 6 bulan buat yang udah nikah, dan 9 bulan buat yang punya anak. Taruh di tempat yang gampang dicairin tapi nggak gampang diakses. Ini yang jadi benteng pertama saat hidup tiba-tiba nggak sesuai rencana. Dan dana darurat ini bukan penghambat tabungan lo, justru ini penyelamat tabungan lo. Tapi semua itu nggak akan ada artinya kalau lo masih punya satu kebiasaan buruk yang sekarang udah jadi candu. Scroll marketplace tanpa alasan, buka Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, bukan karena mau beli tapi karena iseng. Dan karena diskonnya menggoda, akhirnya check out juga. Riset dari Populix bilang, 68% orang Indonesia buka aplikasi belanja online lebih dari 5 kali sehari. Itu bukan beli kebutuhan, itu impuls. Dan kebiasaan ini ngerusak, karena kita merasa berhak belanja setelah kerja keras, padahal kadang barangnya nggak dibutuhin sama sekali. Dan yang paling menyedihkan, banyak orang hidup bukan buat dirinya sendiri, tapi buat ekspektasi orang lain. Beli iPhone biar nggak dibilang ketinggalan. Ikutan staycation biar bisa upload di Instagram. Bayar cicilan mobil biar dikira sukses. Semua demi validasi dari orang-orang yang bahkan nggak peduli sama keadaan kita yang sebenarnya. Dan ketika lo hidup untuk membuktikan sesuatu ke orang lain, maka lo akan terus merasa kurang. Tabungan lo nggak akan pernah cukup karena kebutuhannya ditentukan orang lain. Jadi sekarang gue tanya, lo beneran gak bisa nabung? Atau lo cuma belum sadar bahwa kebiasaan lo sendiri yang bikin tabungan itu gagal berkembang? Karena kalau lo udah tahu penyebabnya, lo punya kendali untuk berubah. Dan pada akhirnya, tabungan itu bukan soal angka, tapi soal keputusan, soal konsistensi, soal mau gak lo berkorban sedikit hari ini supaya lo bisa hidup lebih tenang besok. Tabungan itu bukan buat gaya-gayaan, tapi buat jaga-jaga, buat mimpi, buat masa depan yang lebih tenang. Jadi jangan tunggu ada uang lebih dulu buat mulai nabung, tapi ubah dulu cara lo melihat uang. Karena dari situlah semua bisa berubah. Kalau lo ngerasa video ini nyentil kenyataan lo, jangan lupa klik tombol subscribe. Karena kita akan terus bahas soal keuangan dengan cara yang santai tapi to the point. Dan siapa tahu, satu video ini bisa bantu lo ubah hidup pelan-pelan.